Apa kesimpulan saya? Mustahil ada satu orang Islam yang percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Termasuk Gus Wafi. Ya. Nah, apa kesimpulan saya? Mustahil ada satu orang Islam yang percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Termasuk Gus Wafi. Ya. Nah, apa buktinya bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Ya kan? Nah, tetapi tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya, jikalau orang Islam ditanya, apakah fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Orang Islam akan berkata, oh, menurut kitab hadis, menurut kitab tafsir, bukan Al-Quran. Ya, ketika Gus Wafi saya tanya, kenapa umat muslim kalau sholat ada yang begini, takbiratul ihramnya, ada yang begini, ya kan? Yang mana yang sesuai dengan Al-Quran? Pasti Gus Wafi tidak percaya bahwa Al-Quran menjawab. Nggak percaya. Karena sesungguhnya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidaklah dipercaya oleh orang Islam. Itulah kenapa ketika orang Islam ditanya agamanya, yang dibuka bukan Al-Quran, yang dibuka adalah kitab yang lain. Karena mereka sudah sadar bahwasanya adalah bohong semata bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Pasti nanti Gus Wafi saya tanya, apa maksudnya Quran menjelaskan segala sesuatu? Likulli syai. Apa maksudnya segala sesuatu itu? Pasti nanti Ustadz Wafi akan menambahi Al-Quran itu dengan berkata, oh, itu maksudnya dalam hal-hal ini, dalam hal-hal hukum pokok, dalam begini. Makanya pasti langsung umat muslim akan menambah-nambahi ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu menurut kalian tidak sempurna ayatnya, maka harus ditambahi. Ya, itulah bukti, ya, ini sekilas pemanasan bahwa tidak ada umat muslim yang sungguh-sungguh percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Terima kasih. Silakan. Oke. An-Nahl ayat berapa? 89. Waktunya kita jalankan dulu, Ustadz. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen semuanya. Satu bangsa, satu negara, satu bineka tunggal mikana. Bukan bineka tunggal ika. Jadi begini, tadi Mas Edis mengatakan, jadi tema ini kan bagus ya. Apakah Kristen percaya sepenuhnya kepada Bible, dan apakah Al-Quran sebetulnya percaya kepada orang Islam percaya kepada Al-Quran. Tapi Mas Edis menggunakan dalil bahwa ketika Al-Quran dalam surah An-Nahl disebutkan, ini ya, saya baca ayatnya ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah, ini ya. Tibyanan likulli syai', menjelaskan setiap sesuatu, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan menjadi rahmat, wa busyra, dan kabar baik, lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Nah, di sini likulli syai' ini ya, menjelaskan segala sesuatu ini, dan rahmat, dan menjadi hidayah dan kabar baik lil muslimina, untuk orang-orang muslim.
yahtaju ilaihi minal amri wan nawahi wal halal wal haram wal hudud wal ahkam. Di sini jelaskan oleh para ulama bahwa bab mengenai penjelasan sesuatu itu adalah tentang halal dan haram, tentang had, hukum-hukum had ya, tentang amar nahi, amar perintah, nahi dan larangan. Nah, ini justru menunjukkan bahwa umat Islam benar-benar percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Ketika Al-Quran, makanya jangan baca satu ayat ya. Ketika Al-Quran menyampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Surah Al-Anbiya ayat 7. Perintahnya ada dalam ayat Al-Quran. Kita melakukannya sesuai perintah ayat Al-Quran. Itu justru menunjukkan umat Islam percaya kepada Al-Quran. Yang saya heran, Mas Edis tadi secara tidak langsung sudah mengakui kalau beliau tidak percaya kepada Bible. Kenapa? Bayangkan 13 tahun yang dipelajari bukan Bible tapi Quran. Ya, dia sudah mengakui selama ini dia sibuk mendalami Al-Quran bukan Bible. Sehingga ini dicatat ya perkataan saya, sehingga setiap ditanyakan Bible jawabannya pakai Quran. Apakah ada perintah di dalam Bible? Kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada Al-Quran, kan tidak ada. Tapi di dalam Quran ada, Mas Edis. Kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada para ulama. Ayatnya ada. Tapi di dalam Bible kan tidak ada kan? Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka carilah di Al-Quran, kan tidak ada, Mas Edis. Jadi justru Mas Edis 13 tahun mempelajari Al-Quran menunjukkan Anda sedang percaya sama Al-Quran, bukan sama Bible. Karena ternyata eksistensi Bible tidak bisa menjawab semua urusan dan pertanyaan para debater Muslim. Kan begitu faktanya, Mas Edis. Perasaan dari kemarin yang saya tanyakan tidak dijawab-jawab, lalu lari ke Al-Quran, menframing para ulama, kan Anda. Berarti yang percaya Quran itu Anda. Tidak percaya, tidak tidak punya inspirasi dari diri sendiri untuk menguak bagaimana isi dalam Bible. Kenapa? Karena Bible tidak pernah. Bertanyalah kepada Bapak Pendeta kalau kalian tidak tahu, tidak ada itu ayat seperti itu. Tafsirilah sendiri kalau Anda ingin memahami Bible, tidak ada. Mentok-mentoknya Roh Kudus nanti. Apapun pertanyaannya, Roh Kudus solusinya. Sehingga umat Islam sudah selesai masalah. Hadis made in Quran, ulama made in Quran, Al-Quran made in Nabi Muhammad, diturunkan dari wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada perintah ikut ulama kalau kamu nggak tahu, bukan ikut Mas Edis, bukan ikut debater Kristen, bukan. Jadi Mas Edis mau menframing bagaimanapun, kita dalil ada, ikut ulama dalilnya ada. Mas Edis, tanyalah kepada Bapak Pendeta kalau kamu tidak tahu, udah ada perintah Bible kayak gitu, ngarang itu. Coba ya, saya tanya setelah ini ya, pasti framingnya ke Quran. Karena Bible dia tidak bisa jawab pertanyaan saya nanti. Coba kalau nggak percaya ya, kita buktikan setelah ini teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Ya, inilah ya, makanya saya bilang ya akibat. Kadang-kadang begini, Gus Wapi. Tunggu waktu dulu. Oke, waktu-waktu dulu. Kalau kadang-kadang begini, kalau kepala kita itu sering terbentur gitu, memang kita itu akan IQ kita itu turun. Itu mohon maaf ini Gus. Mohon maaf ini Gus. Tadi Gus Wapi bilang begini, 13 tahun nggak pernah baca Bible. Siapa bilang? Ketika saya bilang begini, 13 tahun saya belajar bertani, apakah membuktikan bahwa itu saya tidak belajar bengkel? Oh enggak. Siapa bilang saya tidak belajar Bible? Dengan berkata 13 tahun saya mendalami Bible, maka Anda simpulkan, mendalami Quran, maka Anda simpulkan saya tidak belajar Bible. Makanya saya bilang, ya mohon maaf ini, karena mungkin ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian tadi saya katakan begini, di dalam Bible apakah ada perintah untuk begini-begini? Loh, di dalam Bible ya tidak ada. Terus mereka suruh nanya siapa? Tanyalah kamu kepada ini. Loh, justru Bible itu berisi firman Tuhan. Masa Tuhan malah suruh nanya? Ada satu ayat misalnya tentang 666 itu.
Di situ ada kata-kata gini, baiklah orang-orang yang berhikmat mengerti maknanya. Hikmat, jadi minta hikmat dari Tuhan untuk memahami Bible. Semua orang bisa punya hikmat, minta hikmat, belajar. Sering main bisa. Gimana nih, masa Tuhan nyuruh nanya sama orang lain kayak Tuhan nggak tahu? Oke, kemudian saya tanggapi ya tadi. Nah, tadi seperti saya bilang teman-teman, mereka kan terbukti tidak percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kitab yang diberikan itu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi sama mereka ditambahi segala sesuatu mengenai haram dan halal. Apakah segala sesuatu itu mengenai haram dan halal tertulis dalam Al-Quran? Tidak ada. Kena pelanggaran, nggak tahu kenapa ini. Coba berhenti dulu Gus Wapi ngelap-ngelap ininya, masa udah sampai berdarah-darah begitu. Begini Gus Wapi, sekalipun saya turuti, Anda kan mempelintir atau menambahi Al-Quran bahwa Al-Quran itu yang tertulis menjelaskan segala sesuatu, tetapi Anda kecilkan, ya, Anda mutilasi Al-Quran itu hanya menjelaskan segala sesuatu yang halal dan haram saja. Kita tes ya. Di dalam Al-Quran, bahwasanya Isa disebutkan menghalalkan yang tadinya haram. Tadinya haram tuh, lalu dihalalkan oleh Isa. Pertanyaan saya, apakah itu? Pasti juga nggak percaya dia. Tidak mungkin Muslim menjawab itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidak bisa diterima oleh akal. Makanya ketika Muslim berkata, Quran menjelaskan segala sesuatu, Quran segala sesuatu, mulutnya berkata, tapi hatinya bertanya-tanya. Jelas? Pasti dalam hatinya, masa iya sih saya percaya Quran menjelaskan segala sesuatu, lalu dikerdilkan oleh ulama. Itu dalam hal urusan halal haram saja. Oke lah, kita turuti. Menurut Al-Quran, apakah tikus haram? Apakah kecoa haram? Nggak ada. Nggak ada dalam Quran. Apakah kecoa haram? Tikus haram? Apakah belut haram? Apakah lele haram? Apakah udang haram? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Nggak ada. Apakah kepiting haram? Nggak ada. Di dalam Al-Quran yang diharamkan itu hanyalah khinzir, darah, ya kan? Kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Kemudian hewan yang tercekik, bangkai, itu yang diharamkan. Nggak ada di situ tikus, nggak ada di situ. Tapi kalau sudah sampai ke tangannya ulama, akan dipelintir bahwa darah boleh diminum. Contohnya darah Muhammad. Oh iya, Al-Quran melarang umat Muslim mengkonsumsi darah, tapi pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair malah meminum darahnya Muhammad. Kata Abdul Somad, nah, itu darah Rasulullah. Kalau darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula antum. Inilah umat Muslim. Kalau darah teman antum minum, namanya Dracula. Tapi kalau darah Muhammad diminum, namanya bukan Dracula. Qurannya. Nah, silakan. Terima kasih teman-teman.